Halo semuanya. Balik lagi di channel Abara Seksa bareng aku Ria. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi sesuatu yang seru buat kalian terkait sepatu yang digunakan anak-anak di Jerman. Kenapa temanya sepatu? Karena ini hal yang menarik buat dibagikan kepada kalian semua. Berapa banyak sih sepatu yang digunakan oleh anak-anak di Indonesia? Ketika aku sekolah dulu, aku ingat banget, aku cuma punya satu sepatu, satu pasang sepatu. Itu aku gunakan di semua acara. Semua acara maksudnya kalau misalnya sekolah biasa, olahraga, terus di dalam kelas, kayak gitu. Semuanya ini cuma menggunakan satu sepatu. Kalian pengen tahu nggak sih berapa banyak sepatu yang digunakan anak-anak di Jerman? Apakah sama dengan kita? Kayaknya kalau sekarang mungkin anak-anak di Indonesia ada yang atau secara umum di Indonesia gitu paling menggunakan dua sepatu gitu, sepatu biasa terus sepatu olahraga, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya salah tolong kasih tahu aku. Aku terbuka banget buat koreksi. Tapi kita kembali lagi ke topik tentang sepatu yang digunakan oleh anak-anak di Jerman. Berapa banyak? Jawabannya adalah banyak sekali. Kita masuk pertama di PAUD misalnya ya, atau TK. Mereka datang itu pakai sepatu biasa, namanya di sini kayak ya sepatu biasa gitu, kayak sepatu sport biasa kayak gitu. Mereka masuk, ketika mereka mau masuk kelas, mereka harus ganti sepatu. Itu adalah namanya Hausschuhe, kayak sepatu ruangan gitu, sepatu rumah. Terus nanti kalau misalnya mereka mau olahraga, kita bagi dulu olahraganya, olahraga di dalam ruangan atau olahraga di luar ruangan. Kalau olahraga di luar ruangan, mereka punya sepatu olahraga buat luar ruangan. Mereka olahraga di dalam, kalau misalnya di gedung olahraga, ada sepatu lagi khusus buat di gedung olahraga, udah 4. Terus, misalnya mereka masuk lagi, udah selesai olahraga, mereka masuk, mereka pakai sepatu rumahan lagi. Terus ketika sore nih, mereka mau ke taman. Kita kan punya taman bermain masing-masing PAUD atau TK-nya di sana. Terus hujan. Mereka akan pakai sepatu hujan, sepatu boot kayak gitu. Pertanyaannya adalah, apakah hujan itu terjadi ketika musim atau cuaca masih hangat, ataukah ketika itu adalah hujan di musim dingin? Kalau itu hujan di musim dingin, boot mereka harus boot musim dingin. Jadi bukan cuma sepatu musim dingin, tapi sepatu hujan musim dingin. Jadi kayak ada khusus, kayak misalnya sepatu boot biasa itu dalamnya nggak ada lapisannya. Kalau sepatu boot yang buat hujan di musim dingin itu nanti ada lapisan dalamnya kayak gitu. Udah 5 kalau nggak salah. Iya udah 5. Ketika cuaca beda lagi, musim panas, nanti mereka punya lagi sepatu musim panas. Ketika cuaca dingin, mereka punya lagi sepatu musim dingin. Terus, apa lagi ya? Musim hujan gini. Udah, 7 pasang sepatu yang wajib ada. Ini nanti biasanya ditinggal di sana. Kalau misalnya pergantian udah dari musim dingin, mereka bawa sepatu-sepatu musim panasnya ini balik ke rumah. Ketika nanti misalnya musim dingin udah berlalu, sepatu musim dingin ini bakal dibawa ke rumah. Terus sepatu yang musim panas dibawa lagi ke sini kayak gitu. Jadi mereka tuh punya banyak banget sepatu, dan sepatu-sepatu anak di Jerman itu sepatu-sepatu yang kualitasnya bagus banget. Pokoknya orang Jerman itu mengambil masalah sepatu ini secara serius gitu, melihat dari sisi kacamata mereka bahwa masalah sepatu anaknya ini adalah masalah yang serius. Jadi mereka membeli sepatu dengan kualitas yang bagus, punya sepatu untuk segala cuaca dan segala musim. Dan bagi orang Jerman itu kalau misalnya di luar dingin atau apa, tergantung cuacanya, tidak ada alasan untuk keluar rumah, tidak ada alasan untuk tidak keluar rumah karena tidak punya sepatu sesuai musim gitu. Jadi kalau misalnya hujan gitu, kita bisa tetap keluar, kita tetap bisa ke taman bermain, kita pakai jaket musim hujan, celana musim hujan, dan sepatu boot musim hujan kayak gitu. Terus nanti topinya tuh juga ada, jadi mereka bisa tetap have fun gitu di taman bermain, di taman bermain atau sekedar jalan-jalan.
karena mereka punya semuanya gitu untuk melindungi mereka. Jadi bukan hanya kayak payung aja, nggak gitu. Soalnya anak-anak juga megangin payung kayak gimana gitu kan. Terus nanti kalau misalnya musim dingin, mereka punya lagi jaket musim dingin yang tebelnya tuh bener-bener kayaknya kalau musim dingin terus kita mau jalan-jalan keluar itu 1,5 jam sampai hampir 1 jam itu cuma buat pakai baju aja, karena itu banyak banget perintilannya. Jadi awalnya dari jaketnya, terus nanti celana musim dinginnya. Jadi celana musim dingin sama celana hujan ini beda. Terus sepatu musim dinginnya, dan itu tebel banget dan biasanya sempit, dan kita harus membantu si anak-anak ini karena meskipun biasanya mereka udah bisa pakai sepatu sendiri, sepatu musim dingin ini masuk dalam kategori sulit untuk digunakan sendiri kecuali mereka emang udah terbiasa gitu. Terus mereka bakal pakai shawl, terus pakai tutup kepala. Ada yang pakai setelan musim dingin gitu, jadi mereka jalan udah kayak penguin gini. Semuanya serba prepare lah kalau orang sini. Jadi mereka tuh tetap bisa keluar, tetap bisa have fun di cuaca apapun. Dan yang paling enak tuh musim panas. Mereka cuma keluar pakai kita misalnya di PAUD itu cuma keluar pakai ya kaos, terus celana pendek sama topi. Topi itu wajib ya, karena cahaya matahari itu juga bahaya buat anak-anak karena mereka bakal kena kayak di sini kita bilang sunburn gitu, apa sih, kayak terbakar matahari gitu, nanti merah-merah. Jadi kalau musim panas tuh anak-anak wajib buat pakai kayak krim anti matahari kayak gitu. Terus nanti tinggal pakai flip-flop atau sepatu musim panas kayak gitu aja. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya sepatu yang wajib ada di dalam, sepatu yang wajib ditinggal di kelas itu kayak sepatu rumah tadi, si Hauswa, terus Tunsua, itu sepatu olahraga. Terus olahraganya tergantung tadi di mana, di luar atau di dalam ruangan. Jadi seabrek sepatunya itu. Kadang tuh misalnya gini, misalnya pun kayak kita lagi pengen keluar nih jalan, tapi ternyata mereka nggak bawa, terus di luar hujan, terus ternyata ada anak yang nggak bawa sepatu musim hujan. Pilihannya adalah anak itu mau tinggal di dalam kelas, kita titipin ke kelas lain, atau dia ikut tapi dia nggak boleh main di kayak genangan air, karena anak-anak kan suka banget tuh main di genangan air. Jadi mereka kecipuk-kecipuk di situ, nanti dalam kakinya ini nggak basah, celananya nggak basah, terus kaos kakinya juga nggak basah gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak bawa itu sepatu musim hujan, ya dia nggak bisa main di situ gitu, dan biasanya nanti berakhir nangis karena dia pengen ngelihat teman-teman yang lain. Terus nanti akhirnya kalau misalnya dia dijemput sama orang tuanya, kita bakal ngomong, ini lagi musim hujan nih, dan kita juga sering keluar ketika musim hujan, tolong dibawa ya besok sepatu boot musim hujannya kayak gitu. Dan orang tuanya pasti merasa bersalah, terus oh iya maaf tadi saya lupa, atau saya nggak lihat cuaca, saya nggak tahu kalau kalian mau jalan-jalan gitu. Jadi dia merasa bersalah, terus akhirnya besok bawa kayak gitu. Nah, videonya sampai di sini aja soal sepatu. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik soal hal-hal kecil lain, kayak misalnya di PAUD di Jerman itu kayak gimana, bisa juga di kolom komentar ditanyain, atau kalau mau secara privat bisa kirim email juga ke alamat email aku yang ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya udah nonton, jangan lupa di subscribe. Dadah.